Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi daraba mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah kami dan kita semua diizinkan masih menapaki buminya, menghirup udara segarnya, dan semua itu berkah dari kemurahan Allah Ta'ala. Karena kalau kita mengandalkan ibadah, sholat kita tidak khusyuk, mengandalkan sedekah, payah keluarnya tadi. Apalagi tadilah dulu nama mengeluh di hati, akan dengan pengajian orang sedekah ya. Tak sabar. Innallaha ma'as. Kalau tidak sabar, ma'iyahnya Allah tidak dapat, kebersamaan Allah tidak dapat. Puji syukur ini tidaklah sah jika tidak bersyukur lebih dahulu kepada hamba yang paling bersyukur, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita bersaudara, karena beliau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka bolehlah kita mengatakan kepada Rasulullah, jazallahu anka ya sayyidana ya Rasulullah. Semoga Allah membalasimu wahai baginda Rasulullah, sebagaimana pantasnya seorang nabi dibalasi terhadap jasa-jasanya kepada umatnya. Guru-guru yang kami hormati, guru kami, mursyid kami Abuya Syekh Maulana Kasril Al-Khalidi, Buya Riswandi, Pak Siwang, beliau mukonya bentuk Buya Hamka enak. Dan para mursyid-mursyid, guru-guru, para datuk penghulu, malin-malin tuanku, dan tak mungkin ambo sebutkan satu persatu. Kaji kita tidak berat-berat noh. Nanti kalau di rumah silakan disimak ulang surah sampai boleh ayat 20 sampai 25. Ya, silakan disimak nanti. Jadi biasanya kami kalau ngaji pakai kitab. Kalau tidak pakai kitab, bentuk hebat nawak langsung. Jadi supaya tertata, kami pakai kitab saja. Ya. Kalau tidak nanti kemana-mana perginya. Sebelumnya mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka dengan berkah Al-Fatihah pintu batin kita semua, pikiran kita semua. Kajian itu bukan untuk menyindir orang, bukan lo cari lawan. Kajian itu untuk kita sendiri. Ya. Jadi tidak kau cokak je Wahabi Salafi ya. Dia lah orang tu cokak. Ya. Kalau dulu dulu itu nak cari. Ya. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk diri kita dan guru-guru kita, orang tua kita semua. Al-Fatihah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Alam tara, bukankah engkau melihat? Tara itu tidak hanya melihat dengan mata fisik, tapi melihat dengan batin. Basirah. Jadi kau namanya basar. Mata, kau memandang je basar namanya. Basar itu satu kekuatan yang Allah berikan, sifat yang Allah berikan, namanya basar. Ya. Lain nampak ambo di muka. Nah, itu basar. Ya. Tak tolak tegak deh. Tak tolak tegak deh, Bu. Mohon maaf Ibu ya. Beko kalau la kaki gajah awak baru tegak. Badan borek ini 90 kilo gini. Ya.
Kalau bersurah lo toga borek sebelah kaki wajah. Alam tara, tidakkah engkau melihat? Jua menceliak. Jumat tu batin. Kaifa, bagaimana daraballahu ta'ala, Allah menciptakan, menjadikan, daraballahu mathala, Allah menjadikan mathala, perumpamaan. Jadi kalau kajian, ada guru kalau ingin maja, ini lagi perumpamaan. Ya kan? Bahasa Arabnya mathala, misal. Apa bahasa Arabnya? Masal atau misal. Tapi misal kok tidak boleh lo banyak-banyak. Sedang lo. Untuk apa misal dia? Supaya orang faham. Karena kalau langsung ke inti kajian, orang tidak faham. Maka diberikanlah permisalan-permisalan. Bukankah engkau melihat cara Allah membuat sebuah permisalan? Permisalan apakah itu? Syajarah, ya, kalimah yang baik, kalimatan thayyibah. Sudah jadi bahasa kita. Kalimah thayyibah, kata yang thayyib. Ada kata yang halal, mubah, tapi nya tidak thayyib. Apa bedanya? Mengecek-ngecek itu boleh, tapi tidak thayyib. Apa beda thayyibah dengan yang mubah? Mubah itu sekedar boleh secara syariat. Tapi kalau thayyibah, itulah yang Allah mau. Disebut thayyibah itu yang baik. Kalimatan thayyibah, apa itu kalimah thayyibah? Ulama kita sepakat kalimah thayyibah itu setiap kalimat yang muncul dari kalbu yang mengingat Allah. Setiap kata yang tumbuh dari pamona kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaji-kaji tak tinggi-tinggi. Kalau beliau tadi kan menghadirkan Rasulullah atau barangnya. Kaji tak tinggi-tinggi. Kaji lisan menyebut, kalbu mengingat. Lebih gampang, mudah. Ya, nanti kita tunjukkan cara cik-cik. Ya. Tapi lengkap. Jadi surau, ada surau-surau suluk di situ. Itulah dahsyatnya negara Jawa. Ada masjid jami, masjid raya, masjid kampung, ada surau tempat belajar zikir. Tidak bisa dipisahkan. Walaupun surau-surau suluk itu bisa membaik Jumat surang, tapi biasanya mereka kalau masih muek di masjid. Karena bergabung. Kecuali tidak muek di masjid lah. Ya. Nah, kita bersyukur mereka lah pasak-pasak bumi. Walaupun buminya kok gempa malam cokoi gempa. Ya. Banyak orang ketakutan. Banyak orang mabuk-mabuk. Ya. Baru mabuk model itu gempa cuma 5, sekian lah model kau mabuk. Ba kira-kira kalau 10. Ba kira-kira kalau mau boleh. Ba kira-kira kalau 20. Nanti terjadi semua. Ulun kiamat lagi. Jadi ada masa nanti akan terjadi di atas itu semua. Tidak ada gedung-gedung tinggi lagi. Belum kiamat. Yang kiamat yang terakhir baru. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baru zilzalnya. Karena Allah auhalaha. Allah berkalam kepada bumi. Bumi Allah ajak berbicara, bergetarnya. Baku Allah dibaca ayat. Tidak bergetar jo kolbu gitu. Berarti kolbu bahasa orang Lamu Pak lebih kosek. Kosek itu tidak bahasa Minang, bahasa Arab. Tsumma qasat qulubuhum. Lalu kolbu mereka kesat. Bahasa guru-guru kita kosek. Ya. Qasat keras, mengeras hatinya. Nah, kolbu kalau sudah mengeras, apapun yang terjadi tidak akan paham. Ya. Kalimah thayyibah, apa kalimah thayyibah? Setiap kalimah yang muncul dari hati yang mengingat Allah. Nah, mohon maaf, jadi kalau ada ceramah,
Buyanya nak mengona Allah, nak kalimah thayyibah walaupun ceramahnya baik. Kalau ada orang sembahyang mimpin hatinya riya, dak thayyibah leh. Itu makanya ayatnya fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang merasa dirinya sembahyang, yang merasa dirinya betul bacaannya. Hati-hati jadi imam kalau di kampung gitu agak boleh juri banyak di belakang. Juri itu satu dari awal sampai akhir tuh juri satu. Imam hari kini tidak selesai. Masa baca itu juga salah. Bentuknya kalau jadi imam lah selesai dulu. Sibuk je orang. Bila wak sibuk je hati. Akhirnya imam pun diuji. Ingin mencari kesenangan, menyenangkan jamaah. Lagunya tinggi-tinggi kan. Suaranya bermerdu kan. Lupa je hati mengenal Allah. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, beriwayatkan dari Nabi SAW, hadis Ibnu Majah, suara yang merdu itu bukan suara yang belagu-lagu, belenggek-lenggek, yang syahdu. Tidak. Suara terbaik itu suara yang takut mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingatnya kepada Allah. Apa perumpamaan kalimat yang muncul dari zikrullah? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang subur. Jadi kata thayyibah di situ artinya bukan baik. Artinya apa? Subur. Jadi kata thayyibah bisa berarti bagus, baik, bisa berarti subur. Asluha sabitun. Apa ciri-ciri pohon yang bagus, yang subur? Asluha artinya akarnya tunggang menancap di bumi. Wa far'uha fis sama. Sedangkan ranting cabangnya menjulang ke langit. Maksudnya asluha sabitun. Asal kalimah itu ya sabit. Sabit maknanya tetap di dalam qalbu, tidak berubah-ubah. Maka bernamalah isbat. Jadi la ilaha illallah bukan kaji tinggi, kok kaji dasar. Ya. Kaji orang pertama beriman kok kajinya. Bukan kaji orang suluk kok kaji dasar. Fa'alam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad. Ketahuilah bahwasannya, ilmuilah, pelajarilah bahwasannya la ilaha nafi, tiada yang berhak disembah, tidak ada yang seharusnya diikuti, dihambakan illallah, kecuali yang isbat. Apa yang isbat sabit bahasa Qur'annya? Kecuali Allah. Nah, asluha sabitun, asalnya, akarnya sabit. Maka kaji asal itulah muncul kaji ma'rifatun nafs, kaji mengenal diri. Jadi dua kalimat itu, asluha, asalnya dia, asalmu asal diri, asalmu asal kalimah. Itu Quran, ilmu Quran, bukan ilmu berat. Bukan kaji orang surau saja. Dulu kami kalau beraja, masih ingat di TPA atau di surau, murid Empu Dani ya saudara, Abu Yadahnar nama beliau. Abu Yadahnar kau ambil ilmu ke Tuampa. Sebelumnya suluk ke Abu Ya Angku Kasih. 2 kali kata beliau. Suluk ke Tuampa? Tak suluknya. Mengaji kiraat kepada Syekh. Saya tahu nama Syekhnya. 5 tahunnya di Mekah. Namanya Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik disuruh pas belokan. Beliau mengambil dari orang Mekah, Al-Ashi, dan juga mengambil daripada orang awam yang lebih lama di Mekah. Namanya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdurrahman, pendiri Al-Manar. Tahu Al-Manar? Nah, orang tu kemana beraja? Tak di Gunung Sago aja, tak di Gunung Merapi, di mana beraja? Di Jabal Abi Qubais, Mekah. Muka Masjidil Haram tu. Jadi kaji-kaji kita tu dari situ asalnya. Ya. Cuma kini karena Saudi dikuasai oleh kelompok yang tidak suka dengan kajiko, setelah sekian abad, akhirnya Jabal Abi Qubais bukan lagi tempat berzikir, tapi jadi tempat istana kini.
Jadi kalau orang bertanya kajiku dari mana asalnya, dari Mekah. Ya. Nah, Abu Yadahna orang yang mengajarkan kepada kami ketika kita dulu awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah, bukan mengetahui sunnah bid'ah, bukan membid'ahkan orang Isra Mi'raj yang Maulid Nabi itu awal agama. Mengenal Allah dulu. Mengenai Isra Mi'raj Maulid Nabi itu bab fikih. Bisa kita perdebatkan. Bisa kita diskusikan. Ada orang punya dalil, ada orang membatalkan dalil. Tinggal mana kue. Dan itu tidak ada soalan, tidak masalah. Zikir la ilaha illallah dengan bersuara keras. Ada dalilnya, ada loh yang membantah. Itulah dinamika orang berilmu. Kalau orang tidak berilmu, ya tidak ada bantah-bantahan. Maka buya-buya, tidak usah lo khawatir kalau dibid'ah orang. Selama ada yang orang membid'ahkan kaji gitu, selama itulah orang punya perhatian juga kajian awak. Nah, aku kabar gembiranya bu ya. Kalau orang menyalahkan awak, bertinyo dengan pengajian gitu. Masa satu kalimat ada masuk ke hati kan? Pasti masuk. Pasti ada yang menyangkut seketika di hati. Terasa di hatinya. Jadi asluha sabitun. Pokok kalimah itu asalnya tertancap kuat di dalam diri. Itu sebabnya kalau memulai zikir la ilaha illallah, dimulainya dari Allah dulu di dalam kolbu. Ada dalilnya? Kau dalilnya? Surah Ibrahim ayat 24. Lalu apa dalil berikutnya? Kan kalau kita baca la ilaha, yang zahir apa? La ilaha illallah. Tapi hakikatnya tidak begitu. Coba baca ayat kursi. Allahu la ilaha illahu. Allah dulu. Ya tak? Nah, sebut nama Allah itu dulu, baru baca la ilaha. Seandainya wafat dalam baca la ilaha, Allah menyebut nama Allah, lah sabit namanya, lah tetap namanya di dalam qalbu. Kalau kita tidak berzikir, tidak menyembah Allah, Allah itu masih Tuhan tak? Kalau tidak ada orang Payalansek dan sekitar kota Nampek menyembah Allah, Allah lah Tuhan juga. Kalau tidak ada orang sedunia kau mengenal Allah, lah Tuhan ya Allah tak? Tapi Tuhan kan dirusuhan. Ya, jadi kita mengajak orang ke masjid bukan dengan kebencian. Tidak mau orang ke masjid mengalir di paso. Tidak usah sindi-sindi orang di lepau. Allah ada panggilannya tu balanya pak. Yang pentingnya diam-diam menongan YouTube-nya kan, ya, menongan radio. Jadi diam-diam orang-orang yang kita benci tidak sembahyang di mata awak tu kiranya ada nur di kolbunya. Maka sarana buya ngaji tidak usah nyindi-nyindi orang. Sindi diri awak surang. Ni kalau awak lah menyindi diri kita surang, orang tak kesedia. Tapi kalau awak menyindi orang, tandanya lupa jawab. Agak cik guru kita nanti dulu. Kalau aku masih nampak aja salah orang, ketek aja salah awak, ya tak? Tapi kalau lah nampak salah awak, ketek salah orang. Bukan jiwa meritun, ya, meritu mengaji. Jadi kalau ada orang membid'ahkan zikir la ilaha illallah, berarti ketika awak zikir penggunaannya bid'ah ke bid'ah aja, ibu awak jurang itu. Wala siku la ilaha illallahnya kawan bid'ah. Tak mati bid'ah orang kaya benar bid'ah. Awal ada orang lama nangis. Ada preman baru tobat baca la ilaha menangis. Si kawan 5 waktu tu nak tinggal. Tapi mencolek orang baca la ilaha boncinya. Sianan pilih kira-kira. Awak atau orang. Jadi tidak usah memandang orang. Kalau ada orang kesurupan setan, kesurupan jin, yang dibacakan ke orang tu bacaan kursi. Ayat kursi ayat bunyinya Allahu la. Colek orang meruqyah, le ada orang ruqyah bisi-bisi. Korek-korek, le bade boleh. Bade boleh. Why? Limaza?
Bako ada orang meruqyah dirinya la ilaha illallah dengan suara yang lantang, tak boleh. Tak usah pakai dalil-dalil. Awalah mapai dalil lo kerja aja dulu. Nandak tobat ndak ya tobat. Nan menyalahan-nyalahan yo. Maka sampailah keputusan kaji surah At-Taghabun. Apa surah At-Taghabun? Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah, pasti dibuka hati kalbunya. Ini kalau dibuka kalbunya, putana Zainuddin 24 jam. Lalu orang dulu kan putar-putar Zainuddin saja. Inilah lain kiranya masuk. Saudara-saudari firman Allah, Bapak Ibu. Jadi ketika orang baca la ilaha illallah, awak baca la ilaha illallah, tidak terasa lemak baca la ilaha illallah. Berarti ada masalah di kalbu. Kami bulan puasa makan kambing. Siapa masak guru kita sampai. Buya Rizwandi Pak Siwak. Yo lemak. Dan makan orang-orang seborang aja. Bertahan makan sekian hari. Bagi kambing. Kambing aja sih. Tapi ada orang sudah. Mulutnya sedang peninggalan. Sedang sariawan. Orang sariawan koneng kuah kambing coba kira-kira. Sakit nak? Podih. Yo, bah kira-kira. Orang menikmatinya ndak. Jadi kalau ada awak tak menikmati, orang baca la ilaha illallah, mungkin kalbunya sedang sariawan. Ibu jurang itu ndak benci jurang itu. Iya tak? Sedang paneh di dalam, ndak paneh dalam no. Ya awak zikirnya angin yo kan. Awak zikir baca la ilaha, kalau orang kesurupan dibacakan ayat kursi ngamuk nanya. Oh ngamuk, yo kesetanan orang tuh. Berarti jin bersarang di badannya. Kalau imam kita disuka baca Allahu zikri la ilaha illallah, ada ndak nyaman poinnya kan? Ibu ajuran tu mungkin ada nama sarang di badannya. Jadi tak usah benci-benci Buya. Kalau Buya lah benci balo ke jemaah ni. Kalau Buya lah majak cekak je tu jemaah cekak saja. Ya. Kalau bahasa itu kan tak perlu perkenalan ya Pak. Kena aja perkenalan ya. Bahasa semana sekolah bahasa orang pasara. Bahasa orang kata dompet. Bedanya R-nya nak tahu. Iya. Jalan Yusuf kenalnya. Le pernah mencelik buah rambutan, buah durian. Baik. Kalau ada batang durian tidak berbuah pangan. Nah, jadi tobang. Tanam baru dah. Nah, apa kata Allah Taala? Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Kalau akarnya subur rancak, maka akar itu akan membuat si pohon berbuah kullahin, bukan ba'dul ahyan. Kullahin setiap saat. Itu bedanya pohon durian jo pokok badan. Kalau pokok badan lah bertengger, lah tertancap kalimah di situ, inyo ndak menjadi mut-mutan leh. Tahu mut-mutan? Eloknya tergantung masuk, tergantung hari kita orang Perancis. Mut-mutan. Toba dompet elok. Kalau orang nas meliko sama kullahin, maka itu pokok, itu pohon. Karenanya lah akarnya tunggang tertancap di dalam diri. Rantiangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin. Tu'ti, dia akan mendatangkan makanannya, buahnya. Apa beda ukul dengan buah? Ukulaha itu buah lah langsung bisa dimakan. Kalau faqihah lo tentu lain. Maka Allah gunakan kata akala, ukul. Tidak digunakan kata fawaqih. Fawaqih buah-buahan.
So buah-buahan menunggu masa. Le tolok makan durian mentah. Le tolok makan durian separuh masak. Jadi lebih nikmat durian nan masak atau orang nan lah kalimah berdiri di dalam dirinya. Kalau ada orang jual durian di Medan itu ada namanya ucok. Tidak ada musim, tidak melihat musim orang datang setiap saat ke situ. Orang tahu itu pusat durian. Di Malaysia orang jual musang king. Le sampai musang king ke situ. Hai, le tak boleh. Ya payah boleh. Itu tidak ada musim. Setiap saat ada. Modalnya ada. Bakeluan modal. Yuk paling mahal musang king. Setiap orang datang ada. Coba perhatikan. Kalau durian loma, ada tompeknya orang datang mencari. Kalau kaji loma, kalamnya loma, buya tu tidak diundang saja lagi. Orang datang kenyu tanpa nyemundang. Orang mencarinya lagi. Apa sebab? Durian yang tumbuh dari buya ko lebih lemak daripada durian yang ada di luar. Tapi kok kalimatnya thayyibah. Thayyibah kok tidak ada kolesterolnya dong. Jadi orang kebanyakan kaji tidak akan gilo. Kebanyakan kaji tidak akan gilo. Mah buya dah tua je kok. Lado. Buya reflex sebagai. Ya. Buya dah tua maju. Le pernah mengkhatamkan kitab 10 jilid dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan, le pernah. Saking asiknya, tak tahu buat jari le. Begitu orang kalau asik betul. Celalah anak-anak asiknya main game, lupanya je makan. Yo, diajak makan nak mau je nak. Orang kalau lah asik menikmati kalimah yang di dalam kolbu tu, tak tahu hari kira-kiranya lah selesai je pasal. Sampai situlah dulu. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Maka itu pohon, itu kolbu akan membuahkan kalimah thayyibah. Ketika didonga orang lemak tak donga. Sujud tiba di hati. Tidak tersinggung belek orang itu. Kullahin setiap saat biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Kata Imam Nawawi, apa ciri-ciri kalam engkau diridai Allah? Kalam engkau difahami makhluk Allah. Keluarnya payah, nak perlu dibuat-buat. Lihat ada je bahasa itu Pak. Di ojan-ojan. Jadi ada ceramah, ngaji, baimam, zikir baojan-ojan. Babuat-buat, tasannu' bahasa Arab. Takalluf. Ada kaji ni nak begitu. Kajinya berat tapi bisa diterima. Ada kaji ringan payah terima. Ya tak? Apa sebab? Kalimat itu. Kalimat itu yang perlu. Jadi kalimat itu akan dinikmati, zikrullah akan dinikmati biizni rabbiha, dengan izin Allah Ta'ala. Ya. Wa yadribullahu al-amsal lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Nah, perumpamaan itu Allah ciptakan kata-kata dan ingin bercakap kita berdua. Nah, ada kita yang beragama tu ingin mencari kesalahan orang, ngaku je lah, yalah. Awak beraja dalil niatnya mencari kesalahan orang. Tu kami itu bertahun-tahun kami berdebat. Jadi kami itu dulu menghatamkan kitab-kitab hadis, niat ingin berdebat je orang yang tak sepaham. Di maju orang tak sepaham kita cari. Alhamdulillah bertemu mursyid-mursyid mulia, guru-guru yang penyoba, dididik, tak suka kita debat. Diundangnya debat tak datang balik. Tak minat lagi lah. Kalimat yang khabithah,
Kalau kalimat thayyibah, kalimat yang muncul dalam mengingat Allah, walaupun kata-katanya tidak ada nama Allah, tapi kalau muncul dari nama Allah dalam hati, kalimat itu disebut thayyibah, kalimat yang baik. Sebaliknya, kalimah khabithah. Apa bahasa Arabnya? Coba bilang, kalimah khabithah. Tak. Dan elok, kalimah thayyibah. Dan buruk, kalimah nan buruk kasyajaratin khabithah, seperti pohon nan tak subur. Ujtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Inyo tak punya akar tunggang yang menancap di bumi. Ya. Ma laha min qarar, tidak punya sandaran tancapan. Jadi ngaji ilmunya dari luar aja, dari luar saja, bukan dari dalam. Jadi kami kemudian membaca ayat ko, ya tersinggung, tapi namanya menyinggung Allah. Lek kebongi, Pak. Kalau kabuya bisa bongi, kalau kepada Tuhan Allah le bisa bongi. Kok Allah menyinggung? Siapa yang disinggung di situ? Orang yang sering membawa nama Tuhan. Ada orang bertakbir tapi malih wak nongan. Pernah tak? Ada orang baca salawat tapi tidak masuk hati wak. Tapi ada orang suaranya tidak lama, suaranya biasa aja. Tapi kalau nyo baca la ilaha illallah, kita ikuti bacaannya. Pernah tak sebuah orang begitu? Kiranya orang tu ikut, tidak mesti suaranya bagus. Disebutkan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku kaji paling inti penutup. Di lereng pohon dan mengikuti angin itu namanya pimpiang. Kalau pohon caca lihat angin kencang, lain mengikuti pohon itu arah angin. Tidak. Tapi kalau pimpiang, ayo mengikutinya. Kalau orang kuat kalimah la ilaha illallah dalam kalbunya, maka ia tidak akan mengikuti arah orang. Kalau jatuhnya sebagai ulama, ia ceramah bukan mengikuti selera masyarakat, tapi ia buat masakan sendiri, masyarakat ikut seleranya. Itu lainnya. Itu bedanya orang-orang yang kaulnya sabit. Ya. Tapi kalau tidak sampai supaya jamaah sonah. Nah, dakwah-dakwah yang begitu tidak akan Allah kekalkan. Tidak akan kekal ya. Di dunia aja tidak kekal, apalagi di akhirat. Bapak Ibu yang berkata Allah, saudara-saudariku berkata Allah, kalimat di situ ternyata kalimat atau kaul yang sabit tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Disebutkan dunia, ad-dunya di dalam Al-Quran itu disebutkan perubahan dunia, lahwun walaibun, main-main. Iya tak? Kalau kita main-main, kalah wak main game, cokak wak tak? Ada kawan gitu dulu ketika ketek kalah main game, dia cokak. Umurnya berapa itu? 6-7 tahun. Berarti orang bercokak di permainan itu anak-anak. Dunia kau main-main. Banyak orang lah bertubuh dewasa, obok lah baubat, bercokak di dunia. Berarti rohaninya masih anak-anak. Sebab kita sekolah tinggi hanya untuk utak, tapi tidak ada sekolah tinggi untuk rohani. Ada orang membuka kajian rohani membid'ahkan. Bila ke dewasa. Jangankan itu, orang beragama pun banyak cokak. Saya culik buaya-buaya cokak. Saya pernah culik buaya cokak mulut. Banyak. Dek gara-gara faham lain, tumbuhlah perselisihan. Tidak. Tidak hanya beda faham antara Ahlussunnah dan Wahabi. Buaya tarekat, bisa cokak.
Mursyid bisa boleh paham. Kalau ini emosi di situ, secara lahirnya oleh mursyid, batinnya enggak. Mursyid itu artinya pembimbing. Kalau pembimbing lah ngamuk atau murid bagi gitu. Tobatnya harus lebih banyak daripada murid. Jadi kini kita tidak akan menyalahkan jamaah. Kau salah guru-guru saudara. Kata para imam kita, Imam Surawardi, man la syaikha lahu fala yufliha abadan. Orang yang tidak berguru tidak akan sukses selama-lamanya. Kalau kaji waktu tidak ada contohnya, dan orang yang menyontohkan itu tidak beres, itu tidak akan selesai sampai esok. Jadi Bapak Ibu yang bukan Allah, kaji kita sederhana saja malam kini tentang kalimah thayyibah. Orang yang kalimah thayyibah itu sudah nancap di dalam dirinya, tidak menunggu musim dompet tabah, badan sehat untuk berkata elok. Mau sakit, mau senang, mau susah, ini tetap mengeluarkan kata-kata nan elok. Jadi kiralah mulai dari itu. Dia mulai. Setelah lewat paso kan, dia mulai. Gimana? Awak lihat orang rumah lu masak, minta rumah. Tobang pulau periun tu nak. Aden lah panek kerja kau lolok jo. Alam melayang lo piring terbang. Jadi UFO alien tu ada rumah. Orang kalau buka YouTube alien tu ya piring terbang pak. Oh kira di rumah lah ada piring terbang. Pinggan tobang. Buya tu jangan salah. Buya piring tobang. Bah kira-kira kalau jamaahnya itu buaya jadinya. Tak buya di siku. Buya di tempat nelayan. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, biasanya pengajian kan nyindia jamaah aja. Ini nyindia awak sudah. Diri yang guna. Jadi kalamku dari awal sampai akhir, dari pangkal sampai ujung itu menyindia diri yang sudah. Ambo nak akan menyindia orang di kiri kanan ambo. Soalnya punya masalah suram. Tapi dek jiwa kita tumbuh dari tanah. Rohani kita berasal dari hembusan Allah. Maka karakternya akan mirip-mirip. Cuma beda muka, beda nasib. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu kali Sayyidina Musa bertanya kepada Allah, Ya Rabb, aku seorang Nabi kalamullah. Kelanya apa? Kalamullah. Tolong agih zikir yang spesial. Ada kan murid minta ke guru, tu kajilah biasa tu buya. Kajian luar biasa. Kiranya kok karakter Nabi Musa zaman now, zaman kini, itu je surang tu. Akhirnya Allah menjawab, Wa Musa, ya Musa, Qul la ilaha illallah. Wahai Musa, banyak-banyaklah baca la ilaha illallah. Nabi Musa aku codiak bertuhan. Akhirnya beliau, Ya Rabb, kalau la ilaha illallah, Allah kebeda aku jo jamaah aku. Allah beda kami jo umat kami. Kecil sebab Nabi Musa. Jadi wajar kalau ada murid minta kaji lebih. Ya. Tapi kecil buya ada dari dulu itu, kaji dulu. Rendang rumah makan A, rendang rumah makan B. Bakok nak mencari nan A. Bahan sama. Daging sama belum. Kuali sama lo godang. Bakok rumah makan A awak cari, nan B kurang. Bahan sama. Kuali sama. Ana balai raso tu sia dan meramu. Itu tolonglah masa. Bukan Allah yang masak, enggak. Hamba Allah dan masak. Si hamba Allah tu nak lain. Tangan yang memegang bumbu kuah itu nak lain. Sama-sama berboli di pasar ibu bahannya. Tapi bakok dan itu nak lemak. Dan kau kurang lemak. Kiranya raso tu tumbuh
dari tanganlah terlatih. Itulah surau-surau zikir, surau-surau zikir, masjid-masjid, pesantren-pesantren. Bahkan orang banyak ke situ, kurang ke tempat yang lain. Tergantung cara meramu. Tergantung cara meramu. Ada orang marketingnya rancak, sales. Sales, ada lo sales zikir loh. Tapi tidak pakai bayi. Setelah tiba, itu aja sekali datang orang apa ini? Ya nak, ada kita yang seperti itu, ada seperti itu. Tapi ada nak pakai sales, ada tukang muruk, tidak pakai pelang. Cuma setiap orang datang ke situ ya badan lemak. Besok ditanya orang, badannya berubah muka yuang. Bahan tidak dituan, ada yang diuruk oleh si fulan. Si fulan tu tinggal di gang tu. Besoknya kalau sakit badannya lepas di situ. Itulah salesnya. Sales tanpa dibayar. Besok lama-lama sekampung, dua kampung, sekota, kadang seprovinsi orang datang. Kalau untuk urusan badan model itu, urusan salero model itu, apalagi urusan salero rohani, lebih mantap pula nanti. Kalau awak punya galeh rondang, rumah makan seko, supaya laku, wak buru-buruan rumah makan orang. Ya, itu cara. Kan ada cara yang begitu nak. Lama situ deh, sekolah lama. Kan ada orang begitu ngomong, aliran itu dah lama dah. Aliran itu tidak, aliran itu sukses, nama tu kohang. Kan apa bedanya? Apa bedanya? Cuma beda menu. Kalau kita ingin menyajikan sesuatu kepada orang, tidak perlu kita menjelek-jelekkan orang lain. Tidak perlu memfitnah orang lain. Orang punya rasa seorang. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, maka berkalamlah Allah Ta'ala. Allah yusaddid itu dalam bahasa Arab fi'il mudhari', kata kerja tetap dan akan selalu berlangsung. Yusabbit, Allah akan memperbaharui, memperkuat kalimah di dalam qalbu seorang hamba. Maka ciri-ciri orang yang Allah perkuat dan perbaharui kalimah dalam qalbunya, ilmu dalam jiwanya, ini rajin mengasah qalbu. Akhirnya Nabi Musa, ya Allah, lah ada kajian lain. Ya Allah, Musa, bacalah kalimah la ilaha illallah. Baca Nabi Musa, keluarlah sirnya. Lalu Allah berkalam, Musa, ambil kalimah tadi, timbanglah dengan langit dan bumi. Dilihat oleh Nabi Musa dengan mata batin, terlihatlah satu kalimah lebih berat dari langit dan bumi. Bah kira-kira, lah pernah keliling bumi? Lelai. Kira-kira kalau seborek bumi itu kalimah tuh, cukup. Jadi seandainya ada orang dapat la ilaha illallah lalu mendapatkan sir rahasia seberat bumi, itu sudah cukup menanggung orang sebumi. Apalagi seberat langit. Kalau kita lah dapat kaji la ilaha illallah, tak perlu kita nyala-nyala orang lain. Cukup sibuk baca la ilaha. Akhir Nabi Musa bertobat kepada Allah dan mengatakan, baik ya Allah. Maka itu pegangan Nabi Musa. Jadi zikir la ilaha illallah itu pegangan para nabi. Nabi paling mulia salah satunya setelah Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi pegangannya la ilaha illallah, masa kita minta kajian lain? Ada kajian lebih tinggi pada itu nak? Nah, itu kaji paling tinggi. Cuma yang berbeda itu surahannya. Surah itu bahasa Arab, syarah, penjelasan uraiannya yang lain. Ya jam 10 hari. Kok jam 3 versinya? Mungkin ala Mekah sih, Madinah sih, pakai jam mana Pak? Yo,
perasaan tahun bara meriku jo jamnya. Abai nasuk tu jam tu. Tu lain jam. Bentuk nak dona orang mengerti jam sekarang. Hanya tonolah anad dahru. La tasubud dahr anad dahr. Janganlah kalian mencaci maki, mengatakan ikuari buru, ikuari indah elok. Yusial benar tahun kini. Kan ada orang leceh begitu. Aduh kan ini. Apa kata Allah Ta'ala? Anad dahru, akulah sang waktu. Jamko bukan Tuhan, tapi jamko menunjukkan waktu. Itu sebabnya kami diajarkan dari guru kami hormati jam. Sebab itu menyimbolkan gerakan alam semesta yang merupakan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maka jam itu bagus. Itu bukan buang-buang, itu tidak mubazir. Bagus, masjid kalau punya jam besar itu bagus. Orang akan perhatian jam. Kami punya guru baru masuk ke ruangannya, ke ruang tempat pengajian, jamnya sadonya dan segala macam jenis jam. Terbersit di hati, alun tatanya lagi, bakok banyak jam tuanku. Ada leo, tidak langsung, wah lu bakalam, langsung dia menjawab, Allah berfirman, akulah sang waktu. Tidak ada dinanya lagi, tidak ada dinanya lagi. Ya. Nah, Nabi SAW mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha. Jadi ciri-ciri orang yang di surat ayat 27 yang Allah kuatkan kalimat thayyibah dalam dirinya, ini akan mengamalkan hadis yang terakhir kok. Kata Nabi, perbaharuilah, segarkan, mantapkan, kuatkan kalimat imanmu. Bagaimanakah caranya? Baginda Rasulullah menjawab, perbanyaklah baca la ilaha. Banyak tu berapa? 3 banyak ya. 3 kurang banyak. Kalau kita main handphone setiap hari ledo 2 jam. Pagi 10 minit. Sudah 10 menit tambah 10 minit. Buya lah ya Facebook buya. Lah. Kalau buya apa Facebook tu jamaah punya Instagram. Hendak punya liau handphone Nokia tahun 80 ya. Dah ada kali. Kira-kira lebih canggih Google, YouTube yang di handphone atau yang di dalam tu? Kira-kira masukan nama sesuatu di Google, di YouTube keluar lengkapnya bukan main. Sebab handphone lain rancak, pulsa do. Ya, handphone rancak, pulsa do, tapi baterai mati. Tak bisa, tak bisa. Harus bangko. Nyoleh berkartu, tapi kartu mati pajak. Kartu harus aktif. Itu perumpamaan saja. Kalau handphone, orang jauh wak bisa berhubungan. Apa sebab? Pulsa yang diisi, baterai yang diisi. Harus tahu nomornya. Lah rancak handphone, lah besi baterai, lah besi pulsa. Nomor kawan tak tahu, dia bisa menghubungi. Jadi harus tahu pula nomor batuhan, kau nak nomor BT, ya tahu. Kalau ada orang main BT, tak usah dilarang. Nanti ada satu masuk, ini berjudi jenuh. Di saat itu orang tegur. Tidak usah kita kemudian larang-larang orang dulu. Kadang-kadang awak sendiri mau mengenal Tuhan dan selesai. Ketika awak menyindir orang untuk berbuat elok, caranya tidak elok, boleh terima orang. Ada orang majak awak untuk kebaikan, caranya tidak elok. Mereka sobok Pak Siwang, buya kita, misal dia ajaknya minum teh telur, tapi teh telur ditunjuk juga kaki. Tu minum tu, minum buya, malu mana ni? Minum buya, tunjuk juga kaki. Lepas minum teh telur lama, ya, lontong lo sampai, goreng pisang lo sampai, tunjuk juga kaki. Jadi sedang selojoran ni, minum lah tu, makan lah tu. Lepas minum, lepas makan. Awak ingin majak orang kau saji, tapi cara awak elok. Kira-kira mengindir panjangan rumah kau ni orang cak juga kadang-kadang. Speaker masaji itu harus di manage.
Ada saatnya pengajian keluar. Ada pengajian yang di dalam aja. Kadang-kadang ada orang belum siapnya mendengarkan kata-kata awak itu ceramah dia saja. Ini kalau ceramah perlu dilakukan. Saya salah awak, jangan salah. Kau jawab nyini orang itu. Jadi Bapak Ibu, termasuk pengurus, mohon maaf, itulah keliling masjid sampai ke timur. Rata-rata pengurus masjid itu majak penceramah menyindir orang. Awya, sebulan stek, sindir lah stek. Jadi nentukan langsung tu kadang ni. Kau mohon maaf kau. Ya, semoga pengurus tersinggung. Ya. Bukan tersinggung, mbak tersinggung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pendek kata, kalau ingin kata-kata tu manih, lemak, manihkan di dalam dulu. Kalau kita mencelik di dalam Al-Quran, kata qalbu lebih banyak daripada kata salat. Kata qalbu dan qulub lebih dari 100 kali. Kalau salat hanya 50-an kali. Berarti kalau solat tidak pakai kolbu, zikir tidak pakai kolbu, dakwah ceramah tidak pakai kolbu, ba imam, ba makmum tidak pakai kolbu, jadinya hambar. Hambar. Dan sampai yang disebutkan di hadis Imam Tirmizi, ciri-ciri bala akan datang, akhir zaman akan menjelang. Irtafa'at aswat al-fusaq fil masajid. Tingginya suara orang-orang fasik di masjid. Makanya kami mohon maaf, semenjak mengkaji zikir, belajar zikir, tidak berani ceramah korek-korek. Suara pun modeliku. Akhirnya minta tolong berkali-kali dari tadi, tolong paskan mik, bukan karena nyanyi, mas suara ketik. Melucu tak lo pandai. Muka tak lucu dah. Muka lawak. Kok muka lawak senyum seketik orang lawak lah. Wah muka sonjo je. Bapak Ibu yang berkata Allah, kira ada buya ris puluh. Ada banyak buya siko. Ada riswandi wang, ada riswandi ris. Orang Perancis daftar nama seketik. Ris, itu je nya. Sobok lo di Kota Tinggi. Buya ris lo nama. Riswandi itu Syekh puluh. Bapak Ibu kalau anaknya pengen jadi syekh lagi nama Riswandi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barangkali itu Bapak Ibu, bercaliklah 50 minit kami berkalam. Barangkali ada kata nak topik. Mohon dibukakan pintu maaf dan rilah. Ada juga nak bertanya. Pakai kalau